Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Erlina SPD MPD, salah satu dosen di STKIP Pembangunan Indonesia Makassar. Pada hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang mata kuliah bioteknologi, di mana temanya itu berupa bioteknologi mikroba. Pemirsa dimanapun berada, silahkan disaksikan videonya. Terima kasih. Dan selamat pagi. Siang. Oke, selamat siang. Sehat ya? Sehat semua. Ini sudah ada semua, sudah hadir semua. Ini kan kita hampir 30 lebih ya? Atau 20 lebih? 30, karena ada beberapa yang menghubungi saya bahwa tidak bisa hadir dengan alasan berbagai alasan, tetapi absensi tetap berjalan. Artinya kalau tidak hadir ya tetap ya tidak hadir. Kemudian yang hadir itu saja saya kasih hadir, ya seperti itu. Kemudian sebelum saya lanjut ke materi terkait masih lanjutan dari bioteknologi, saya cek dulu. Kita sudah mempelajari tentang pengantar bioteknologi, ya, apa itu bioteknologi, kemudian prinsip-prinsipnya, kemudian dampaknya seperti apa. Ada bioteknologi itu terbagi dua, bioteknologi modern, bioteknologi konvensional, ya. Sebelum saya lanjut ke materi, karena kita akan lanjut ke materi ke pertemuan kelima, itu terkait tentang bioteknologi ya bisa dilihat di atas, itu terkait tentang bioteknologi mikroba. Jadi untuk bioteknologi mikroba itu ada beberapa sub atau konsep yang akan kita pelajari, yaitu struktur tubuh mikroba, kemudian bagaimana sifat-sifat mikroba, aplikasi bioteknologi dengan memanfaatkan mikroba. Jadi bagaimana aplikasinya mikroba, ya, diaplikasikan ke dalam bioteknologi. Kemudian ada vaksin, diagnosa mikroba, kemudian genom mikroba. Jadi untuk hari ini itu yang akan kita pelajari. Tapi sebelum lanjut ke materi bioteknologi mikroba, ada yang masih ingat atau siapa yang bisa menjelaskan apa itu bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional, atau apa perbedaan bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional? Ada yang bisa? Atau siapa yang mau menjelaskan sebelum kita lanjut ke materi bioteknologi mikroba? Ya. Siapa namanya? Maria Regina, ya. Apa itu bioteknologi konvensional, apa itu bioteknologi modern? Ya, Maria. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab mengenai perbedaan antara bioteknologi konvensional dan modern. Kalau bioteknologi konvensional itu cara pembuatannya masih menggunakan alat sederhana, seperti masih menggunakan mikroba. Sedangkan kalau modern sudah menggunakan alat-alat canggih. Pada umumnya kalau modern menggunakan rekayasa genetika. Satu lagi? Ya, Bonifasius. Ya, Bonifasius, silakan. Kalau menurut saya bioteknologi konvensional ia lebih sederhana. Itu melibatkan proses fermentasi daripada mikroba. Sedangkan bioteknologi modern itu melibatkan rekayasa genetika seperti pembuatan bayi tabung dan termasuk vaksin. Iya. Jadi betul ya. Jadi perbedaan saya sudah jelaskan minggu-minggu sebelumnya bahwa perbedaan dari bioteknologi modern dengan bioteknologi konvensional, ya, itu saya sudah jelaskan. Satu menggunakan mikroorganisme, ya. Konvensional itu menggunakan mikroorganisme, itu intinya. Ya, mikroorganisme artinya
organisme kecil. Nah, yang mana itu termasuk organisme kecil? Virus. Apalagi? Bakteri. Apalagi? Jamur. Apa? Ya itu termasuk ya. Kemudian kalau teknologi modern, yaitu selain menggunakan alat canggih, ya, ada rekayasa genetika yang terjadi, ada proses merekayasa. Ya, yang direkayasa itu adalah gen, ya. Jadi itu intinya. Paham ya? Oke, kalau begitu kita lanjut ke materi selanjutnya tentang bioteknologi mikroba, ya. Bioteknologi mikroba. Mikroba tahu ya? Apa itu mikroba? Mikroorganisme kecil, ya. Belum kecil, yang ukurannya sangat kecil, yang biasanya hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Ya, ini bisa dilihat di atas. Bioteknologi mikroba. Seperti apa itu bioteknologi mikroba? Pemanfaatan mikroba dalam prinsip-prinsip dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem atau proses biologis untuk menghasilkan atau meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Jadi kalau kita berbicara masalah bioteknologi mikroba, ya, kalau kita bahas tentang bioteknologi mikroba, itu masuk ke dalam bioteknologi modern atau konvensional? Konvensional, ya. Artinya kita mempelajari tentang organisme kecil atau mikroorganisme. Ya, ini bisa dilihat ya. Apa itu mikroba? Mikroba yaitu bakteri. Ya, bagaimana itu bakteri atau ciri-ciri dari bakteri? Ya, itu bisa dilihat di depan slide bahwa bakteri itu merupakan mikroorganisme yang bersatu berkembangnya dengan membelah. Apa contohnya dari bakteri yang membelah diri? Satu, kemudian ketika membelah menjadi dua, kemudian dari dua menjadi empat, empat menjadi 8, 8 menjadi 16, 16 jadi 32. Apa kira-kira? Kamu apa lagi selain kamu? Apa lagi? Protozoa termasuk bakteri? Selain amuba apa lagi? Untuk bakteri yang lain? Pelah. Kalian tahu nggak? Apa selain amuba? Apa yang berbentuk sandal? Menyerupai sandal. Ini yang paling kompleks bakteri. Menyerupai sandal? Ya itu ya, jadi kemudian sudah ya, membelah diri, kemudian bersel satu, berkembang biak. Ini kita hanya menjelaskan secara umum saja, akan tetapi kita tidak akan masuk materinya, kita tidak akan masuk ke situ ya. Materinya itu kita akan masuk bagaimana mikroba itu berperan dalam bioteknologi untuk menghasilkan barang dan jasa yang bisa bermanfaat atau yang bisa digunakan untuk makhluk hidup, ya, yang bisa digunakan untuk kebutuhan makhluk hidup, ya, meningkatkan kehidupan ekonominya, ya, yang bisa menghasilkan yang bisa ada mono, ada diplo, kemudian ada stabilo, ada strepto. Ya, ini streptococcus.
fokus. Kemudian ada sakina. Sakina itu ketika bergerombolan banyak seperti 4 bersusun-susun 4. Kemudian ini tetra fokus. Tapi saya kira ini tidak perlu saya jelaskan panjang lebar ya. Itu bisa dilihat bentukannya. Kalau bentuk bakteri itu seperti itu ya. Seperti itu di layar. Kalau batang ya ini batang. Ya bentukannya seperti ini. Tidak kelihatan. Terus ini. Batang itu di samping ini ya. Basil. Ya nama lainnya dari bentuk batang itu basil. Kemudian bentuk-bentuk spiral, itu ya spiral. Kemudian itu di vibrio itu bentuk koma. Ya tampak seperti koma. Ya kalau spiral itu ya bergelombang. Kemudian selanjutnya bakteri gram positif dengan bakteri gram negatif. Ini tadi berdasarkan struktur membran ya. Jadi kalau berdasarkan struktur membran, bakteri itu terbagi 2. Bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Nah, ini mestinya ada. Ini mestinya sebelum selesai ada prakteknya. Ya, praktek untuk menentukan yang mana sebenarnya untuk membedakan bakteri gram positif dengan bakteri gram negatif. Itu biasanya kita melakukan praktek ketika misalkan ya ini bisa dilihat dibaca di atas, dilihat di slide. Merupakan kalau bakteri gram positif itu merupakan bakteri yang di selnya menyerap warna violet. Apa itu violet? Ungu. Jadi ketika misalkan ditetesi, ini kan kalau kita praktek ada semacam warna ya, pewarna bakteri gram. Jadi ketika misalkan ditetesi ya, kemudian menghasilkan warna ungu ya, berarti bakteri itu termasuk dalam bakteri gram positif. Itu yang paling membedakan ya dari pewarnaan. Kemudian bakteri gram negatif. Apa? Bagaimana kalau bakteri gram negatif? Ketika misalkan berwarna merah, yaitu merupakan bakteri gram negatif. Itu perbedaannya. Jadi ketika pewarnaannya menghasilkan warna ungu, berarti itu merupakan bakteri gram positif. Kalau misalkan pewarnaannya atau menyerap warna merah, berarti bakteri gram negatif. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada? Ya, si Titin. Itu yang pertama tadi kita bilang kalau bioteknologi mikroba itu dia masuk dalam bioteknologi konvensional. Ya. Tapi kan kalau virus itu dia bisa masuk ke bioteknologi. Kemana? Itu virus bisa masuk dalam bioteknologi modern kalau dia dijadikan vaksin. Ya, ketika ada yang bisa. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya, kenapa ini bioteknologi mikroba disebut konvensional? Kenapa disebut konvensional? Ada yang bisa menjawab sebelum saya menjawab? Kenapa bioteknologi konvensional? Bukan mikroba disebut. Kenapa mikroba disebut bioteknologi konvensional? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kira-kira? Ada? Kan kalau virus dijadikan vaksin itu kan modern. Ya, ada yang bisa menjawab? Jadi pertanyaannya sedikit bahwa kenapa bioteknologi mikroba, ya, kenapa bioteknologi mikroba itu disebut dengan atau dimasukkan apa tadi disebut Teknologi konvensional. ya sebenarnya itu artinya bukan disebut ya, bukan disebut bioteknologi. Kenapa bioteknologi mikroba disebut bioteknologi konvensional? Artinya kembali ke pengertian dari bioteknologi konvensional. Ya, kembali ke pengertian konvensional. Apa itu pengertiannya atau apa intinya bahwa ketika bahwa bioteknologi konvensional itu menggunakan mikroorganisme
ya mikroorganisme, salah satu mikroorganisme atau mikroba. Kenapa vaksin? Ya, kenapa vaksin? Kenapa virus? Maksudnya virus itu masuk ke bioteknologi konvensional, masuk juga ke teknologi modern. Kita lihat bagaimana prosedurnya. Ya, kembali lagi melihat definisi dari keduanya. Ingat bahwa bioteknologi modern itu selain merekayasa genetika, ada alat-alat canggih yang digunakan. Nah, untuk pembuatan vaksin itu ada rekayasa genetika. Ada rekayasa genetika. Salah satunya itu melemahkan virus yang akan dijadikan sebagai vaksin. Ya, jadi ada rekayasa di dalam yang ada rekayasa yang terjadi di dalam proses pembuatan tersebut. Kemudian menggunakan alat-alat canggih. Jika dibandingkan misalkan dengan bioteknologi modern, bioteknologi konvensional, hasil dari produk-produknya itu tanpa alat canggih pun itu bisa menghasilkan suatu produk. Ya, jadi seperti itu. Ini sampai jam berapa? Sampai jam 1 ya. Bisa lewat sedikit ya. Saya tadi sudah masuk. Nah, di sini saya mau tanya, karena bioteknologi mikroba ini sama dengan bioteknologi konvensional atau yang disebut sederhana. Nah, di sini yang kita ketahui bersama bahwa di dalam bioteknologi mikroba dia istilahnya berkembang pesat. Nah, pertanyaan dari saya, hal-hal apa yang mempengaruhi itu sehingga di dalam mikrobiologi, khususnya di bidang industri ya, di bidang industri itu bioteknologi mikroba ini hal-hal yang sangat terganggu gitu, perkembangan sangat pesat. Ternyata begitu. Saya kembali. Ada yang bisa menangkap? Kurang paham dengan pertanyaan. Ada yang bisa menjawab pertanyaan? Coba ya, inti pertanyaannya kenapa berkembang pesat? Maksudnya coba Apakah seperti itu? Mengapa bioteknologi mikroba itu berkembang pesat? Ya, kenapa? Terus apa lagi? Itu Itu saja. Kenapa bioteknologi mikroba itu sangat berkembang pesat? Ya, tunggu dulu Robert, yang di depan dulu. Siapa namanya? Siapa? Hah? Siapa? Oh, Biarmus. Ya. Sorry, Biarmus. Jadi seperti saya katakan tadi, Biarmus Afin ya. kawan mobil bahwa apa kemudian mikroba mengalami perkembangan ataupun pesat. Ya. Mungkin yang pertama kita lihat bahwa kenapa kemudian terjadi defisit ataupun menurun, karena memang pada saat menggunakannya itu menggunakan alat-alat sederhana. Mungkin karena keterbatasan dari alat-alat itu sehingga mengalami kemerosotan. Ya, yang lain? Oke, yang lain? Yang ini dulu, sapinya lebih. Siapa namanya? Supaya saya langsung bisa mengingat. Aswar. Oh iya, Aswar. Baik, seperti yang ditanyakan oleh saudara Robertus Patut bahwa kenapa bioteknologi menggunakan bakteri ini berkembang pesat. Mungkin karena kita melihat dari kebutuhan masyarakat juga. Ya. Seperti penggunaan bahan makanan terbuat dari tempe dan tahu itu kan sangat dibutuhkan di masyarakat, atau penggunaan di masyarakat itu sangat tinggi, permintaan di masyarakat sangat tinggi. Jadi wajar industri-industri yang mengembangkan teknologi, menerapkan bioteknologi dari mikroba ini itu berkembang dengan pesat, karena kita lihat di masyarakat itu kebutuhannya banyak. Misalnya tape atau tahu, tempe dan lain sebagainya itu kan bahan konsumsi, sehingga banyak yang membutuhkannya seperti itu. Ya, karena menurut Aswar, karena adanya kebutuhan, ya, jadi masyarakat, manusia membutuhkan produk-produk dari hasil bioteknologi konvensional itu. Ya, Junedi. Ya, Junedi. Terima kasih waktu dan terima kasih atas yang
lihat juga tadi. Saya menangkap ini perkembangan bioteknologi sederhana itu kenapa lebih dimudahkan, dipercepatkan dalam dunia industri. Ya, salah satunya ya penggunaan dan titik sederhana saja tanpa melalui membutuhkan semacam teknologi modern. Itu banyak penggunaan alat-alat yang harus disesuaikan juga dengan digunakan dalam bioteknologi tersebut. Maka oleh karena itu penggunaan tersebut di teknologi sederhana itu yang lebih mempercepatkan, lebih digunakan daripada bioteknologi modern semacam itu. Iya. Oke, terakhir Bonifasius. Saya tanggap. Oke, Ya sebentar. Terakhir Ini Bonifasius. saya sangat suka pertanyaan dari Bung Robert ini karena menguji cara berpikir kita melihat situasi sosial. Jadi perkembangan mikroba ini saya lebih suka melihat di sisi agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura. Sebelum adanya teori mikroba ini, kerap petani pada saat dulu itu menggunakan pupuk kimia. Tetapi sehingga dikembangkan teori-teori mikroba ini, bioteknologi mikroba, hari ini di sektor pangan, di sektor agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura, itu contohnya pembuatan pupuk vokasi itu menggunakan teori bioteknologi mikroba, yang dimana peran pupuk peran bakteri itu bagaimana menggunakan proses fermentasi. Kita ketahui bersama pembuatan pupuk vokasi, pupuk cair maupun padat itu tidak terlepas daripada peran mikroorganisme. Dari saya. Oke. Jadi kembali ke ini pertanyaannya si Robertus Patut ya. Tadi bahwa kenapa teknologi mikroba atau teknologi mikroba ya berkembang sangat pesat ya. Artinya kita lihat sekarang bahwa bioteknologi artinya teknologi ya. Ingat bahwa bioteknologi itu ada 3 kata ya, biologi kemudian teknologi. Seiring dengan perkembangan teknologi ya, seiring dengan perkembangan teknologi maka bioteknologi mikroba itu pun berkembang dengan pesat. Ya, coba lihat sekarang bagaimana bagaimana teknologi itu berkembang. Ya. Bagaimana teknologi itu berkembang? Sebenarnya dari zaman dulu itu ya, dari zaman dulu ya sebelum Masehi itu sebenarnya bioteknologi konvensional itu sudah ada. Ya, bioteknologi konvensional itu sudah ada. Yang mana yang saya maksud? Salah satunya adalah anggur. Sorry. Pembuatan anggur ya. Kemudian apa lagi? Ya, itu yang pertama kali ditemukan menurut sejarah bahwa dari zaman dulu sebenarnya bioteknologi konvensional itu sudah ada. Seiring dengan berkembangnya teknologi, ya, itu pun mengikut. Ya, bioteknologi modern semakin berkembang, bioteknologi konvensional semakin berkembang, ya. Saya kira sudah ya, tidak perlu ditambah. Apa tanggapannya saya lihat dulu. Saya dari genetika, budaya, ekor, penyangga, kemudian ada strategi seperti yang kira-kira bentukan dari virus, ya. Kemudian jamur, ya, saya percepat saja karena kita akan masuk bagaimana nanti penerapannya di bioteknologinya. Kemudian karakteristik jamur atau fungi memiliki struktur makroscopis, kemudian memiliki struktur lipat yang berkumpul membentuk satu struktur makroskopis. Kemudian ini apa ini? Ini gambarnya, gambar dari apa tadi? Jamur atau fungi yang merupakan organisme eukariotik, kemudian tumbuh cepat pada kondisi lingkungan lembab. Di mana dia tadi jumpai jamur? Memiliki beberapa keunggulan. Apa keunggulannya? Kemudian produk yang dihasilkan banyak.
lingkungan, biologi, kemudian prinsip-prinsip bioteknologi mikroba. Jadi dalam prinsip-prinsip bioteknologi mikroba itu ada beberapa. Ya, ada beberapa prinsip-prinsip yang digunakan. Ada screening, kemudian ada teknologi bioproses, ada enzim mikroba, kemudian ada rekayasa genetika. Yang untuk screening itu biasa dilakukan di bioteknologi modern, ya, dengan melakukan isolasi dan seleksi. Kemudian sedangkan teknologi bioproses itu biasa dilakukan dengan fermentasi dan biokatalisis. Biasanya fermentasi ini dilakukan pada bioteknologi konvensional. Kemudian enzim mikroba itu rapat seleksi, isolasi, kemudian biasanya juga dilakukan pada bioteknologi modern, sama dengan rekayasa genetika itu dilakukan pada bioteknologi modern. Ya, paham ya? Ya, ini nanti next karena sudah ini 1 jam ya. Oke, saya kira sudah ada yang mau ditanyakan atau sudah mengerti ini semua? Paham ya? Paham, enggak tidak paham. Jadi untuk selanjutnya itu kita akan lanjutkan banyak slide-nya ya. Jadi ini nanti kita akan lanjut kembali ya minggu depan. Ya, kita akan lanjut. Saya akan menjelaskan kembali ya seperti apa itu tadi screening, kemudian bioproses, rekayasa genetika, ya, kemudian enzim itu nanti akan saya jelaskan kembali untuk pertemuan berikutnya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya itu nanti akan saya infokan di grup apakah kita online. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan karena paham ya? Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, baik, saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Untuk pertemuan selanjutnya nanti saya akan informasikan kembali seperti apa ya. Baik, terima